Cahaya ma'rifat. Cahaya adalah alat penerang suatu tempat yang gelap. Apa yang terjadi ketika kita sedang keluar yang jauh dari rumah dan hendak pulang menuju rumah dalam kondisi mati lampu dan tanpa penerangan yang memadai? Sudah pasti kondisinya gelap gulita. Bisa jadi kita akan tersandung, nabrak pohon, masuk jurang, dan bisa jadi kita hanya akan mutar-mutar di suatu tempat saja dan tidak bisa kembali ke rumah. Begitulah hati manusia jika kondisinya gelap. Dia tak akan pernah tahu asal-usul dirinya, sehingga dia tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh menuju hati yang sesungguhnya. Saudara, manusia adalah makhluk yang sempurna. Dikatakan sempurna karena di dalam diri manusia terdapat akal pikiran yang tidak dimiliki makhluk lain. Makanya manusia bisa mensifati malaikat, iblis dan binatang. Sempurnanya manusia jika manusia itu sendiri bisa memaksimalkan akal pikirannya, sehingga lewat hati bisa membedah isi alam semesta. Di dalam diri manusia terdapat benih cahaya kemarifatan yang jika mau dibuka cahaya itu akan menjadi terang dan bisa menerangi seluruh alam semesta dan seluruh sendi kehidupan. Lantas bagaimana caranya agar cahaya ma'rifat itu bisa muncul? Mari kita simak bersama. Setiap janin di alam kandungan sudah dijanjikan untuk mengesahkan Allah. Artinya bayi itu tidak lain harus kembali esa kepada Allah. Ini yang disebut benih cahaya kemakrifatan yang harus senantiasa kita nyalakan manakala kita dewasa, agar ketika jasad ini mati bisa mengetahui dirinya harus pulang menuju esa atau ahad. Kenapa kita lupa untuk kembali esa? Karena diri kita tertutupi dengan syahwat dunia melalui ibadah yang kita kerjakan tidak semata karena Allah, dan hal lain akan berlarut sampai tua, bahkan sampai matinya jasad jika tidak ada seseorang yang membukakan benih cahaya itu, atau kita sendiri yang enggan mencari seseorang yang mengantarkan ilmu ketuhanan atau ilmu ketauhidan, sehingga hati kita penuh dengan kegelapan. Maka cahaya yang pertama, manusia harus kembali esa. Kita harus tahu yang namanya esa berarti tidak ada yang lain, dan jelas arahnya tidak ada makhluk yang hidup kecuali Allah. Cara yang kedua, jika kita sudah mengetahui bahwa makhluk fana, berarti yang nyata adalah Allah. Bagaimana aplikasinya? Ketika makhluk fana, berarti makhluk itu tak punya daya apa-apa, berarti mati. Jadi siapa yang melakukan atas apa yang kita perbuat? Yang melakukan itu semua adalah Allah sendiri. Loh, berarti kita ini Allah ya? Bentar dulu, jangan gagal paham. Kita ini kan sudah mati. Mana mungkin makhluk yang sudah mati bisa berbicara bahwa aku ini Allah? Tidak mungkin kan? Jadi siapa yang mengatakan aku ini Allah? Siapa lagi kalau bukan Allah sendiri yang mengatakan itu semua? Paham kan? Nah, pengertian yang kita sebut tadi akan membuka benih cahaya kemakrifatan pada hati kita, dan jika kita mau melakukan ilmu, amal dan istiqomah, cahaya itu akan terbuka lebar yang terang menderang, sehingga akan mempermudah penglihatan kita menuju esa terhadap Allah. Itulah sebuah inti cahaya kemakrifatan, agar membuka gelapnya hati akan sifat keakuan makhluk, sehingga menjadi terang menuju sifat keakuan Allah. Mohon maaf jika pemahaman kita belum sampai di sini. Apa yang kita terangkan jangan dipaksakan dulu, tetapi tetap
diangan-angan sebagai bahan perenungan, bahwa sejatinya dalam diri manusia mendiam ada rahasia yang sangat luar biasa, sehingga Allah berkata dalam firman-Nya, hanya manusia yang sanggup menanggung rahasia Allah, yang hal ini tidak berlaku untuk makhluk lain.